berinteraksi dengan beberapa teman ya tadi ya. Duduknya yang kira-kira panjenengan merasa enak dan senang saja, terserah bagaimana. Tapi sebelumnya saya coba memberi garis bawah sedikit supaya saya nyambungin ke tahap-tahap mereka ya, Pak Arya. Jadi pertama saya gini, ziarah kubur itu tidak kita nilai fikihnya bagaimana, tapi Rasulullah mengatakan khairul mau'idoti mautun. Semua nasihat itu baik, tapi yang terbaik dari seluruh nasihat adalah mati. Jadi kalau Anda diingatkan pada kematian, itulah nasihat yang terbaik. Saya pertama. Jadi begitu Anda ziarah kubur, nomor satu tujuannya adalah supaya Anda menyadari kematian sebagai bagian dari kesadaran kehidupan itu ya. Jadi maka beliau Pak Muzamil ini ya selalu ziarah kubur. Meskipun kadang-kadang kalau ke Sunan Bonang ya minta mbok sampean provokasi itu siapa-siapa supaya bantu pesantren saya kan. Soalnya dia langsung ke orang hidup nggak ada yang bantu kan, jadi itu masalahnya. Nah, beliau tadi mengatakan sangat banyak. Kuncinya adalah Anda ini percaya akhirat apa tidak? Anda ini mau hidup cuma 60 tahun, 70 tahun, mau hidup lebih lama? Saya tanya. Lebih lama kan Pak Heri? Orang itu kalau ditanya, kamu mau 70 tahun? Mau. Ditambah Allah 80 mau? 100 mau, 150 mau. Manusia akan mau hidup berapa lama pun karena kecenderungan jiwa manusia adalah menuju keabadian. Kan begitu. Itu fitrah. Nah, iblis itu didatangkan oleh Tuhan, dikasih casting menjadi iblis. Aslinya beliau adalah Azazil, kalau bahasa tradisionalnya Idajil, kalau bahasa kunonya Semoro Bumi, kalau bahasa wayangnya Semar, ya. Itu oleh Tuhan dipasang karena dia yang paling kuat hatinya. Jibril mungkin tidak kuat karena dia lebih tua dari Jibril, dia lebih senior. Iblis itu ditaruh dalam hidupmu untuk menjadi katalisator kalau dalam kimia ya, untuk mengurai, menciptakan pembedaan atau furqan dalam Al-Quran. Siapa yang percaya akhirat, siapa yang tidak. Itu gunanya iblis. Allah mengatakan iblis itu tidak berkuasa kepada kamu wahai manusia. Dia itu cuma saya suruh untuk memproses agar jelas siapa yang percaya sama akhirat dan siapa yang tidak percaya kepada akhirat. Jadi sekarang nggak usah benci-benci iblis lah. Nggak usah benci-benci lah, pahami aja lah. Karena jangan dipikir ada satu pun makhluk yang berani kepada Allah. Jangan dipikir iblis itu berani melawan Allah. Jangan dipikir ada kerajaan Allah, kerajaan iblis. Gila apa iblisnya mengeluh ke saya? Cak, saya nggak berani, Cak. Gila, saya diumumkan di mana-mana. Katanya saya melawan Allah, nggak berani, gila apa? Yang bisa bikin saya dia kok. Masa saya mau melawan dia gitu loh. Jadi sekarang guna setan itu jangan dibenci. Anda cari manfaatnya apa? Yaitu supaya Anda mempertahankan iman, kan begitu. Jadi setan datang ke rumahmu silahkan, tidak masalah. Cuman kasih tahu sama dia, tapi kamu tahu ya bahwa saya nggak akan tergoda sama kamu loh ya. Kan begitu kan? Kalau Anda benci setan, Anda menjauh dari setan, menunjukkan bahwa Anda masih mudah masuk angin, mudah terpengaruh. Anda harus berani sama dia. Anda ini makhluk utama, ahsani takwim. Adam itu diciptakan sebagai hibrida baru dengan kelengkapan yang selengkap-lengkapnya. Tidak ada unsur alam semesta yang tidak ada pada diri Adam. Dan Anda adalah anak turunnya Adam. Dan Anda sangat lengkap. Maka Anda diberi hak memilih dengan dikasih bekal otak. Otaknya itu supaya bisa berpikir ditiup oleh Allah. Ketika ada tiupan dari Allah melalui ubun-ubun dengan listrik tertentu, maka otakmu menjadi akal. Kalau otak belum tentu bisa berpikir, kalau dia sudah bertemu dengan elektromagnetiknya Allah, maka dia bisa berpikir sehingga dia disebut akal. Kambing berotak tapi tidak bisa berpikir, gitu ya. Jadi ini beliau tadi meskipun sudah gubernur 6 tahun ya, 5,5. Nomor 1 ingatan beliau faltan dur nafsu ma qaddamat lighot.
Ligot itu bukan besok pagi, tapi 500 tahun kali 1000 tahun tadi. Sampai besok-besok. Loh kok Anda cuma memilih hidup 60 tahun itu loh. Ini kan cuma sebentar. Bu, Anda itu punya perspektif ke depan sejauh-jauhnya. Asyik itu membayangkan ke depan. Kalau perlu sekarang tamasa ke sana. Belajar dikit-dikit. Tamasa ke sana ya. Artinya Anda mencoba mendengar suara sunyi, suara keseni, suara hening. Anda jangan mendengarkan suara terus. Dengarkanlah sepi. Coba kalau lagu tanpa sepi. Indonesia sepi, tanah airku. Antara airku saja ada sepinya. Coba kalau nggak pakai sepi, Indonesia tanah airku nggak bisa. Sepi itu sangat penting. Sunyi itu sangat penting. Inilah yang Anda tinggalkan selama ini. Kamu pikir hujan bisa membasahimu kalau engkau lembut orangnya. Karena sela-sela di antara titik-titik hujan itu lebih luas daripada volume titik-titik hujan. Jadi jangan cemas oleh guyuran problem-problem, karena peluang-peluang untuk solusi jauh lebih luas daripada problemnya. Tolong Pak Yai diingatkan, inna ma'al usri yusra, bukan inna ba'dal usri yusra. Wala yufarriqu baina ba'da wa ma'a la yafhamun. Aku ngomong gitu saya bentak soalnya enggak paham juga nih. Tak keras-kerasin ya. Oh enggak paham juga. Jadi selama ini kita diajarin sejak kecil sesungguhnya sesudah ada kesulitan, ada kemudian salah. Bersamaan dengan kesulitan sudah tersedia kemudahan. Disitulah gunanya ilmu, akal untuk mencari kemudahan yang sudah hadir bersama setiap kesulitan. Dan ini nomor satu, pemimpin itu harus menguasai ini. Ada masalah apapun di Provinsi Jawa Barat, beliau langsung mencari, oh ini jawabannya. Kan gitu. Nah ini sekedar untuk untuk nyambung dikit. Saya tidak akan memperdalam dan memperluas, tapi pokoknya melihat ke depan sampai akhirat tadi itu. Makanya di rumah saya Pak Gubernur, ibu saya, ayah saya, nenek saya tuh kuburannya di rumah saya, di sekolahan. Jadi disitulah anak-anak SMK, SMP, madrasah belajar itu ya di sekitar kuburan situ. Disitulah pengajian Padang Bulan. Jadi kuburan tidak menjadi sesuatu yang angker. Apa angker itu? Bir emang. Angker. Nggak ada angker. Angker itu sesuatu yang kamu tidak bergerak akalmu sehingga dia menjadi sesuatu yang tidak kamu ketahui. Maka dia terasa angker. Tidak ada angker. Yang ada adalah kamu mencari ilmu apa tidak. Kalau mau ngomong angker, SMS tuh angker banget loh. Kok bisa ya? Kok bisa ya? SMS itu loh kok bisa? Wong dulu kita telegram aja bingung, kok gimana ya caranya telegram kok bisa langsung sampai. Ada anak Kiai Kanjeng yang membayangkan itu cepet banget ya jalannya amplop di kawat listrik. Dipikirnya itu Pak, amplopnya terus berderet-deret lewat kawat listrik itu. Dipikirnya begitu karena dia berpikirnya manual. Dia belum mengerti frekuensi, dia belum mengerti gelombang, dia belum mengerti sinyal, dia belum mengerti aura wibawa, dia belum mengerti sepuhan. Beda pedang sama keris, kan gitu. Keris jangan diproduksi massal, pedang boleh diproduksi massal karena keris itu bukan urusan bendanya, keris itu urusan karakter yang membikinnya. Yang hebat dari keris bukan kerisnya tapi siapa yang membikinnya, sejarahnya bagaimana, hatinya bagaimana ketika membikin, persambungannya dengan Tuhan bagaimana, kan begitu. Demikian juga setiap Anda memegang benda apapun, kasihlah dia sepuhan, kasihlah dia tauhid. Punya uang ditauhidkan, kan begitu. Punya mobil ditauhidkan itu mobil. Semua harus kamu ajak untuk menuju Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kamu harus ajak seluruh alam semesta ini untuk menyatu dengan Allah. Loh, makanya orang Madura itu dia tidak peduli, dia sangat universal. Negara itu masalah teknis, kan gitu kan? Bukan masalah idealisme, negara itu masalah teknis. Jadi di Mekah, di Arab ada dua kedutaan besar, ada KBRI, ada KBRM, Pak. Kedutaan Besar Republik Indonesia sama Kedutaan Besar Republik Madura. Madura kok, dia
nggak ngerti barang aja bisa jual loh. Nggak ngerti yang dijual tuh nggak ngerti, berani jual dan harganya keluar aja dari mulutnya. Kene dodol BlackBerry apa jenis Z10 nih loh. Karo wong Madura makelar, oh ini anu lah 500.000 ini. Ya ini 5 juta aja masalah aku, dia orang Madura nekat ya 500 sih saya hari. Lu mau dengan tenang orang Madura. Orang Madura tuh punya elegance ya, punya kedahsyatan. Jadi dia murahkan dunia itu sedemikian rupa kan begitu. Ketika beli. Pas jual dimahal-mahalkan. Jual jangkrik aja dibikin mahal. Lu kok mahal? Lu ini Rambo ini jangkrik. Akhirnya ada pemilik jangkrik dari sana didatang, ayo coba kalau memang Rambo jagoan diadu ini. Kalah Rambonya. Lu kok kalah Rambonya? Lu ini yang datang ini gurunya Rambo ini. Madura tidak bisa kalah dia. Madura kok kalah. Yang jelas dipukuli tentara, bilang kau tentara asal bukan ABRI kok. Sama KKO ndak takut, asal bukan angkatan laut ndak apa-apa saya. Madura itu kalah kabeh, wis jalan lampu merah ditabrak, polisi ndak bisa apa-apa. Lu sampeyan kari pratbit saya genjot saya, Pak. Menanjak jalannya dari sana tadi, repot saya. Sudah setengah mati saya genjot, sampai di sini sudah lancar sampai suruh berhenti. Nggak punya perikemanusiaan sampeyan. Setengah-tengah dia mendebat polisi, ada kendaraan dari sana karena sudah hijau cepet zut, akhirnya ada becak ngerem, kurang ajar kamu, sudah jelas merah kamu masih terus saja, dasar goblok tukang becak, gitu kan. Dia tidak tersinggung, dia bilang, lo kalau tidak goblok tidak becak saya goblok maka saya becak, tapi sampean lebih goblok sampean. Masa nggak tahu kalau saya goblok? Kan goblok kan? Ya apa coba? Angel ya, aku sampai tak catet-catet gitu. Nah ini saya nyatetin ini ya, iblis katalisator, Khairul Mau'izati. Gini, kita kembali ke monyet ya Mas ya. Ini kita simulasi aja, kita simulasi dikit. Setelah itu saya buka pertanyaan untuk 5 orang ya. Simulasi sedikit. Beliau tadi mengatakan, kalau gini, jadi kalau benda berketumbuhan berdarah daging bernafsu, itu semua termasuk yang bukan benda tapi yang roh, misalnya malaikat, frekuensi tentu jin, terus ada banujan, ada macam-macam, ada mbah-mbahmu sendiri, itu semua mereka ya'malu ma yu'marun, mereka mengerjakan cuma satu hal, yaitu yang diperintahkan oleh Allah. Tanah taat sama Allah, kera taat sama Allah, semua fitrah. Satu-satunya yang diberi kesempatan untuk memilih, kata beliau tadi, adalah manusia. Tapi kamu harus punya 2 hal. 1, suami istri. 2 hal. 1, akal. Itu suaminya. Istrinya adalah buku manual tadi. Kalau bahasa Jawanya, beluluknya namanya Taurat, cengkirnya namanya Zabur, degannya namanya Injil, kelapanya namanya Al-Quran. Sama ajarannya, dari Taurat sampai Al-Quran sama, semua mengajarkan tauhid. Jadi Isa adalah seorang pentauhid, Musa pentauhid, Daud pentauhid. Isa tidak pernah mengatakan aku Tuhan dan seterusnya. Nah, ini semua ya'malu ya ma'yumarlah. Anda ini mending jadi binatang daripada jadi manusia, tapi tidak bisa. Kalau jadi binatang tidak ada resiko. Makanya ketika anak buahnya Nabi Musa 300 orang itu tidak taat kepada Allah dan ngeyel terus, Pak, anak buahnya Nabi Musa itu kafir-kafir liberal-liberal itu. Masa di Israel minta sama Musa bayem, loh ya susah kan Nabi Musa. Kacang adas, apalagi? Karena ada 4 yang disebut Al-Quran, apa mas? Wa adasya wa basole. Pokoknya 4 jenis tanaman tropis diminta oleh
Yahudi ini kepada Nabi Musa. Berarti ini orang memang orang tropis. Jadi anak Nabi Musa itu ada yang dari Jawa, Garut, ada yang dari Kebumen, kira-kira begitu kan. Maka yang dicari adalah makanan tropis kan gitu. Maka Allah marah pada tahap tertentu, terus fakulna lahum kunu kirodatan khosiin. Allah mengatakan, dan kami Allah mengatakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Sekarang harus diinterpretasikan. Kalau menurut beliau tadi, dikutuk menjadi kera yang hina itu berarti diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Kamu tidak bisa jadi manusia. Kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan pelanggaranmu terhadap fitrah. Mending kamu jadi kera, maka kamu tidak perlu bertanggung jawab. Kamu pasti taat sama aku. Peningkatan toh. Jadi pasti masuk surga kan. Nah, sekarang tinggal pilih kamu. Tinggal pilih mau jadi manusia apa kera. Nah, kan jelas kan masalahnya. Ini kalau versi pertama. Versi kedua gini teman-teman sekalian. Versi kedua, katakanlah Darwin itu, katakanlah dia tidak mengatakan bahwa kita ini berasal dari kera, tapi sebenarnya ada semacam evolusi yang memang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana buku manual saja evolusioner. Dari mushafnya Ibrahim sampai makalah sampai keynote speakingnya Nabi Musa yang cuma 1 lembar, sampai 1 makalahnya Nabi Daud, sampai 1 buku kecilnya Nabi Isa, sampai 1 buku besarnya Muhammad. Itu semua berevolusi. Nah, sekarang Anda dengar kata preman. Preman itu preman. Preman. Man itu manusia. Dalam bahasa Jawa, man itu manusia, manungso, sugiman, sutarman, suparman, ya. Dalam bahasa Inggris artinya manusia, man, human, ya, bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, man itu adalah tanda bahwa dia manusia, man. Kalau bukan manusia, ma, tidak pakai n. Jadi semua ini dulu yang diajarkan oleh Allah kepada Adam. Ketika wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika, itu yang diajarkan Allah adalah bahasa asli sejati yang memang diajarkan Allah, yang kemudian karena populasi berkembang ke seluruh dunia akhirnya terjadi distorsi, tapi tetap tersisa ada kata-kata sejati yang berasal dari Allah. Misalnya man tadi, itu di bahasa apapun man, sama dengan hul, incredible hul. Dalam Al-Quran hul, halak, tahluka, yahliku, sama kosakatanya. Di dalam bahasa Jawa kalau ada orang serem, itu hulek itu. Hulek itu semua hulek. Rosonya sama. Karena roso yang dibadah roso sejatinya Adam alaihissalam. Ya. Oke. Preman. Kalau orang sekarang kalau ngawur disebut preman, meskipun kita bangga disebut preman, ya. Jadi dia pramanusia. Banyak orang Islam yang belum jadi manusia terlanjur belajar Islam. Mestinya belajar jadi manusia dulu, pakai otak dan akalnya dulu, pakai hati dan keadilannya dulu, baru ditambah buku manual. Karena Islam sudah ada di dalam dirimu sebagai yang Allah katakan fil afaqi wa fi anfusikum. Islam sudah ada dalam diri kita. Untuk melengkapi dan mensistemasikannya diberi buku manual yang sistemik metodologis, yaitu Al-Quran dan sebelumnya. Tapi mestinya prosesnya sebelum kamu masuk Islam, belajar dulu dari manusia. Kalau sudah lulus jadi manusia, baru akan indah dengan Islam Anda. Daripada Anda belajar Islam tapi jadi manusia belum, repot akhirnya. Demi Islam kamu boleh menyakiti orang, kan begitu. Demi Islam kamu boleh mencuri. Demi Islam kamu boleh memukul-mukul orang, boleh memecah-mecah warungnya orang, kan begitu. Demi Islam. Padahal Anda demi kemanusiaan saja Anda tidak akan tega melakukan itu. Jadi orang belum lulus jadi manusia susah untuk menjadi muslim. Karena muslim itu pasca manusia. Karena urut-urutannya makhluk, insan, Abdullah, Khalifatullah. Urut-urutannya makhluk dulu, sama dengan kambing. Tapi makhluk yang
berakal, maka Anda disebut insan. Insan tidak cukup, karena Anda berkaitan dengan Allah, maka Anda Abdullah. Tidak cukup Abdullah, Anda punya tugas dari Allah, punya amanat dari Allah, maka Anda Khalifatullah. Beliau Khalifatullah di Jawa Barat. Kan gitu. Nah, Anda sekarang sudah pasca manusia seharusnya. Tapi kebanyakan kita karena sistem yang kurang benar, kita menjadi pra manusia. Kalau pra manusia berarti pasca monyet. Nah, tafsir kedua mengenai kulna lahum kunu qiradatan khasiin, tafsirnya adalah beruntung dia dikutuk oleh Allah menjadi monyet, karena sebelumnya dia masih pra monyet. Sekarang banyak manusia pra-monyet. Monyet itu tidak melakukan money laundering. Monyet itu menyimpan makanan cuma di sini doang. Tapi sekarang disimpan di mana-mana, betul nggak? Itu berarti pra-monyet kira-kira seperti. Tapi ini tafsir ngawur ya. Terus pokoknya pra-monyet gitu aja. Gitu ya kira-kira ya. Oke. 5 orang.